DPR. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan para anggota DPRD Komisi 2 Kabupaten Pasuruan. Kita akan kenalan dulu dengan Bapak Ketua, Bapak Agus Setiawardana, dengan Bapak Wakil Ketua Komisi 2, Bapak Agus Suyanto, dan dengan anggota Komisi 2, Bapak Sugiarto. Kami di sini akan membahas perekonomian di Kabupaten Pasuruan, terutama yang berkaitan dengan agraris. Sebagai daerah yang mempunyai produk unggulan dari pertanian, kita akan bincang dulu seberapa besar pengaruhnya pertanian yang ada di Pasuruan terhadap perekonomian khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Agus Setiawardana. Bagaimana Pak peran dari pertanian, peternakan, dan hal-hal yang ada di Pasuruan berhubungan dengan keagrariaan bisa mempengaruhi potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan? Iya, sebetulnya di Pasuruan itu potensi pertanian, peternakan maupun perikanan cukup luar biasa. Oke. Salah satu contoh saja di Pasuruan itu kita punya beberapa varietas tanaman, dari tanaman pangan sampai hortikultura itu terbaik di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur. Salah satu contoh ada di kami di Tosari, itu ada salah satu varietas tanaman kentang, itu varietas granola kembang. Nah, varietas itu sejarahnya dulu dari granola Jerman. Akhirnya kita tanam, lama ada mutasi genetik. Nah, mutasi genetik itu ke arah yang peningkatan produksi terus ketahanan terhadap hama dan penyakitnya cukup luar biasa. Akhirnya kita kembangkan, dan granola kembang itu menjadi salah satu tanaman kentang itu yang memiliki ketahanan hama penyakitnya, terus produktivitasnya cukup tinggi dan akhirnya dilirik oleh daerah lain. Nah, potensi-potensi seperti itu yang harusnya di Kabupaten Pasuruan, dan ini sesuai dengan visi misi Bupati akan terus dikembangkan. Di Pasuruan kita punya bunga sedap malam. Kita punya krisan. Kita punya duren kasmin yang cukup luar biasa yang di Lumbang. Yang itu potensinya bisa go nasional kan gitu. Terus kita punya juga mangga yang tidak bisa tumbuh di daerah lain. Klonal. Mangga klonal ini potensinya juga seperti itu, cukup luar biasa sekali. Nah, potensi-potensi itu. Nah, susu juga. Susu, kita produksi susu, salah satu produksi susu terbaik dan juga terbesar di Jawa Timur. Tutur itu ya? Iya. Okay. Jadi ada di Tutur, ada di Grati, Puspo. Bahkan kita punya sapi Grati. Kita punya sapi Grati. Itu juga sapi unggulannya di Indonesia. Yang berawal dari Australia. Kan gitu. Nah, ikan tangkapan di laut, pesisir itu luar biasa. Itu potensi yang bisa kita kembangkan, dan mungkin nanti di kemudian hari kita butuh untuk ini sinergi dengan beberapa industri yang ada di Kabupaten Pasuruan. Oke. Untuk hilirisasi ya. Pasca panennya. Dari produksi ikan, produksi sapi, termasuk pembenihan sapinya, domba. Nah, salah satunya wakil ketua kita yang hari ini fokus di pengembangan domba di Kabupaten Pasuruan, Pak Agus. Cukup luar biasa. Mungkin nanti benihnya bisa dikembangkan, susunya bisa dibangun industrinya kan, seperti itu. Nah, harapan kami memang di Pasuruan ini yang pertama kita butuh modernisasi. Kita butuh modernisasi mulai dari alat, mulai dari sistem pertaniannya, sistem peternakannya, sistem yang di perikanannya, bagaimana menangkapnya tapi tidak merusak ekologis lingkungan, seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa juga di Pasuruan
ada industri-industri yang bisa menampung hasil dari pertanian, peternakan dan perikanan. Itu. Jadi harapannya dari hasil-hasil bumi maupun hasil ternak yang ada di Pasuruan itu bisa ditampung oleh industri Pasuruan sendiri. Iya. Itukah? Oke. Kalau Pak Agus sendiri seperti apa dari produk pertanian maupun peternakan ini bisa mempengaruhi perekonomian yang ada di Pasuruan? Bisa nggak kita bisa meningkat dari hasil bumi ini? Ya, yang pasti jawabannya tentu bisa. Oke. Yang pertama ketika kita mengkomparasi Indonesia dibandingkan dengan negara lain, Indonesia ini negara agraris. Oke. Yang tentu Indonesia penyandang sebagai negara agraris atau disebut sebagai masyarakat petani nelayan, ini harusnya bidang mayoritas ini menjadi bidang yang diprioritaskan, kemudian menjadi bidang yang mengantarkan kesejahteraan masyarakat secara mayoritas. Itu seperti itu. Kalau kita lihat itu, kita punya lautan yang cukup luas. Oke, lautan yang cukup luas. Nah, masyarakat yang tinggal di kawasan atau dekat dengan laut itu untuk memanen ikan tidak harus membuat kolam, tidak harus ngasih pakan ikan, dan setiap hari tinggal manen. Nah, harusnya masyarakat Indonesia atau masyarakat agraris ini kaya. Kemudian dari alamnya yang begitu subur, maka dukungan alam atau potensi alam yang cukup luar biasa ini cukup potensial mengantarkan masyarakatnya untuk sejahtera. Kira-kira seperti itu. Akan tetapi harus dibarengi dengan SDM, peningkatan skill, peningkatan kapasitas di bidang keagrarisan, kemudian kebijakan dan sebagainya. Saya sedikit cerita. Kemarin saya ada tamu dari Australia. Ketika kita berbicara di sektor peternakan rumensia, apakah itu domba dan sapi, mungkin salah satu kiblatnya itu adalah Australia. Nah, padahal bagaimana seorang peternak yang ada di Australia yang dihadapkan dengan sekian musim di sana, ini para peternak tidak mudah untuk melakukan beternak. Kemudian ketersediaan air untuk beternak juga tidak mudah. Dengan mengandalkan air hujan yang kemudian ditampung untuk sekian populasi membutuhkan sekian banyak luasan untuk beternak. Tetapi kemauan, pantang menyerah serta tidak henti-hentinya untuk belajar untuk menghasilkan populasi yang bagus, benar-benar mereka serius. Nah, teman kami yang dari Australia cerita, Indonesia punya segalanya. Nah, potensi alam yang dibarengi dengan kemauan dan SDM, peningkatan kapasitas dan sebagainya, ini berpeluang besar Indonesia tidak menjadi importir, tetapi Indonesia harus menjadi eksportir. Kalau berbicara tentang program nasional misalnya ketahanan pangan ya, Kabupaten Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang paling siap untuk ketahanan pangan. Kita punya kekayaan hewani yang bersumber dari laut. Kemudian kemarin waktu itu juga pernah kami sampaikan bahwa barometer peternakan nasional itu Jawa Timur, dan barometer Jawa Timur ini ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, makanya ketika berbicara tentang ketahanan pangan nasional, Pasuruan ini salah satu kabupaten yang paling siap. Paling siap, oke. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada kendala kan Pak ya? Kendala itu pasti ada, tetapi kendala itu akan selalu menjadi evaluasi, akan menjadi sebuah pelajaran. Segala sesuatu akan dihadapkan pada kesulitan atau kendala. Sebenarnya di seorang entrepreneur, kendala disebut sebagai peluang. Kenapa? Karena setiap proses ketika mampu melewati sebuah kendala, maka disitulah kita dikatakan sukses atau berhasil. Dan apabila kompetitor nanti mau meniru seperti kita, itu juga akan menghadapi kendala yang sama. Ketika mereka tidak bisa melewati, disitulah letak antara sukses atau tidak sukses, kalah atau menang. Dan menurut Pak Gi, untuk potensi perikanan, kelautan, peternakan, pertanian, ketahanan pangan,
terhadap perekonomian Pasuruan sejauh ini kira-kira sudah cukup baik atau ada yang perlu dibenahi? Potensi Pasuruan tidak dipungkiri memang luar biasa. Oke. Tapi ada tapinya, Mbak. Sampai hari ini pemerintah daerah belum mampu mengintegrasikan. Artinya di sini masih konvensional. Oke. Artinya masih jalan sendiri-sendiri. Belum terkoordinir? Terintegrasi. Oh, terintegrasi. Produk unggulan yang disebutkan ketua tadi, saya akui ya ada. Oke. Tapi kalau kita mau jujur kita cari tidak ada. Artinya di sini pemerintah daerah harus ada intervensi. Contoh, di Rembang dikenal dengan produk unggulan namanya Mangga Klonal 21. Oke. Dikenal ada bunga sedap malam. Kalau kita tarik masyarakat umum mencarinya di mana? Dikenal ada kopi, mencarinya kemana? Nah, tak kasih contoh gini, Mbak. Kalau terintegrasi atau tidak dan ada intervensi atau tidak, tahu Sumedang misalnya. Oke. Kita masuk ke Sumedang, ya welcome gate-nya saja, welcome gate ke Sumedang itu tahu. Sudah kelihatan ya. Ini potensi Pasuruan saking banyaknya dan saking besarnya, welcome gate nggak punya, Mbak. Apa perlu Pak di misalnya Tosari kasih kentang welcome gate, kemudian Rembang kasih bunga sedap malam mangga. Dan Oke. di situ tersedia Oke. produk unggulan itu. Langsung ke salah satu sumber sudah tahu gitu ya. Contoh misalnya masuk Gempol, Oke. itu kan klepon. Ada nggak welcome gate klepon di situ? Belum. Oke, Terus oke. siapa sebenarnya penjual klepon itu? Ada nggak peran pemerintah integrasinya itu? Oke. Karena ini ada urusannya dengan PAD, Oke. dengan urusan peningkatan kapasitas. Ada urusannya pelayanan terhadap publik bahwa lek masuk Pasuruan namanya durian apa tadi? Kasemin yang dari Lumbang itu toh. Ayo kita cari sekarang. Kelilingo sak Lumbang. Kan nemu. Namanya kasmin di mana? Oke. Maka perlu intervensi pemerintah untuk menyediakan itu. Nah, tapi ini sedikit ketamban, apa jenis ketamban ini, Pak? Terobati. Oke. Sedikit terobati. Ketamban. Ada harapan di mana program Pak Prabowo, program strategis nasional KMP ngasih gudang-gudang produk pertanian, produk unggulan di desa masing-masing. Oke. Ini namanya intervensi. Maka di situ akan terintegrasi, Mbak. Maka nanti muncul peta di pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Kentang, maka ada gudang kentang namanya Klonal apa, Mang? Granola kembang. Granula. Granola kembang. Granola kembang. Untuk bahasa Inggris. Oh, granola kembang, bukan graono ya, bukan. Jauh Pak. Jauh. Nah, Graono jauh. itu penting, Pak. Oke. Maka masuk Tosari, unggulannya apa? Kentang, granola kembang. Bikin welcome kit di situ sekalian mau belanja ada, mulai dulu sampai hilir. Oke, oke. Bibite ono, ya, produk kentangnya ono, olahannya kentang ada. Nah, sehingga saya selalu mengkritisi di dalam rapat kerja kami di Komisi 2. Dinas Pertanian, produk unggulan sampean apa? Durian, Pak. Di mana saya mencari durian itu? Mangga, di mana saya mencari mangga itu, mangga putar itu? Karena perlu ada jaminan publik yang mengkonsumsi. Karena sembarang mangga dilebokno kerdus, karton, mangga putar. Tidak ada sertifikasi atas Mana yang mangganya. sertifikasi dan Oke. harus belanja di mana? Itu Oke. penting. Tidak sedikit yang ngotot bahwa Rembang itu bunga sedap malam.
Orang luar masuk cari di mana sedang malam di Rembang. Ya di lahan pertanian, Pak. Nah, artinya kalau ke petani kita masih menyusuri lagi. Iya, siapa petaninya, Dan dijual belum tentu gimana. waktu panen. Oke. Dan belum tentu lagi itu miliknya karena belum panen sudah diambil tengkulak Iya. dan sebagainya dan Oke. sehingga di sini potensi yang dari gunung sampai laut ini harapan kami di DPRD dan mendorong terus pemerintah daerah ada sebuah inovasi terintegrasi ya itu nanti akan gendong ngindit semuanya mulai pariwisatanya sampai produk UMKM-nya sampai pasca panennya itu luar biasa. Kalau tidak masih ego sektoral Belum bisa berkembang. belum. Oke. Susu dikenal setia kawan, maka tamu jujuke nyanggone Setia kawan. baru ketemu susu gitu. Oke. Nah hal-hal itulah upaya-upaya pemerintah daerah sebenarnya sudah diantaranya bikin rest area. Kembali lagi manajerialnya belum sampai di situ sehingga belum siap untuk menampung produk-produk unggulan itu. Kita masih optimis karena ada program Pak Prabowo KMP. Ada gudang-gudang itu. Maka harapan kita orang masuk Pasuruan, Lekok pusatnya ikan, di sana ada ikan. Lumbang pusatnya durian, di sana ada durian. Oke. Ada pagi di Pasar Pan viral itu, pasar buah itu tradisional, tidak terkelola secara terintegrasi begitu. Maksud kami itu ada sebuah manajerial dari pemerintah daerah. Syukur-syukur itu tinggal klik. Wah, digital juga. Nah, tinggal klik akhirnya muncul mulai Google Map-nya sampai kontak personnya pengelola. Oke, wah keren Pak Ki ya, idenya luar biasa. Jadi untuk setiap daerah yang memiliki produk unggulan baik pertanian maupun perikanan dan peternakan diberikan bando dengan produk unggulannya, misalnya kampung durian seperti itu kah? Dan di sana orang ketika mau cari duriannya ada. Gitu ya. Tidak sekedar welcome kit. Welcome kitnya ada. Juga di situ tersedia galeri-galeri yang menyediakan produk itu. Dan itu murni intervensi pemerintah dan terintegrasi. Dan terintegrasi, terkoneksi. Kan tadi jenengan bilang sudah ada KMP, ini menjadi tamban, menjadi obat. Tapi tidak cukup ya dengan adanya gudang di KMP. Itu cuman memberikan subsidi di sana, gudangnya di sana gitu. Saya kira kalau termanajerial dengan baik cukup KMP itu. Karena kan cukupnya tingkat desa. Desa dan kelurahan. Dan kita ada obat lagi nih, Mbak. Dengan visi misi Pak Bupati di mana ada perubahan organisasi daerah, perangkat daerah. Digabungnya ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan jadi satu. Itu akan lebih terintegrasi lagi produk-produk masing-masing bidang ini. Jadi mereka bisa langsung nyari di KMP misalnya kepingin produk gitu ya. Maka hadirlah seluruh OPD di situ. Ini bisa dikembangkan, melebar ke tempat-tempat strategis di daerah itu, di desa itu. Contoh kayak tempat kita saat ini. Produk-produk unggulan harus ada ini. Harus ada. Bila perlu pemerintah daerah membuat tempat galerinya di sini. Itu. Terus di wisata Bromo. Semuanya di hotel-hotel yang ada. Itu saya kira akan kalau mau serius nih, nggak sampai keluar Mbak produk itu. Berarti kalau mau diseriusi pengelolaan dan manajemennya, produk mereka para tamu tidak perlu nyari di luar, atau kita kalau butuh tidak perlu nyari di luar, cukup disediakan oleh sini saja. Bila perlu COD. Marketplace lah. Gimana? Yang merah nggak usah. Baik, kita sudah diulangi
Oh itu tadi nggak terekod. Tapi rekod terus. Oh ya sudah. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti diedit ya. Oke, kita lanjut bahwa Pasuruan memiliki segudang potensi yang terintegrasi dan siap memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kabupaten Pasuruan bahkan bisa ekspor keluar Pasuruan maksudnya. Contohnya tadi beberapa produk unggulan di tiap daerah. Hanya saja ketika orang ke sini belum nemu, jadi butuh pandu gitu kan, butuh welcome kit. Ketika orang mau klik di Google, nah tidak pernah ketemu, jadi butuh pemepan, dan itu butuh peran serta OPD, peran serta pemerintah untuk menyediakan, karena yang sudah memproduksi adalah warga setempat, gitu kan? Oke. Ya diantaranya bisa terwadai, Oke. ya terwadai di PCC. Oh di PCC. PCC. Di Maka apa, Bang kita Kodil ya? kita berharap kepada Mas Bupati ada kamar khusus. Kamar khusus tidak sekedar menyediakan untuk publik yang mau memasarkan produknya, tapi kamar khusus untuk pemerintah daerah yang memasarkan produk unggulannya. Oke. Di situ. Tapi sekali lagi kebiasaan petani kita tidak bisa ditebak untuk memenuhi pasar. Ngomong durian kasmin yang luar biasa. Kira-kira untuk memenuhi 100 orang aja yang membutuhkan, siap nggak? Ya. Sehingga kalau mau ditingkatkan untuk menjadi sebuah MOU kontrak katakanlah, bunga sedap malam misalnya, sehari ada kontrak 1000 ikat misalnya, itu mampu nggak petani? Nah disitulah peran pemerintah daerah intervensinya. Oke. Karena sekali lagi dong-donge diminati ngono ya. Iya. Aku sehari butuh beras 50 ton. Kemampuan petani untuk konsisten itu siapa yang mengawal? Oke. Mayora dalam produksi kopinya Oke. itu sehari 400 ton. Sehari. Maka Mayora sampai membuka kebun sendiri di Karena Lampung kurang ya. sana. Karena untuk mengumpulin dari kelompok-kelompok tani itu untuk MOU, Gak berani. untuk ketersediaan itu belum satu langkah sudah error. Oke. Sehingga ini merugikan industri. Ini PR lagi. Oke. PR lagi. Oke, banyak sekali PR yang disampaikan oleh Pak Gi tadi ya. Mulai dari welcome kit, ketersediaan, mapping, kemudian sampai ke MOU yang kita belum siap. Nah, Pak Ketua, kalau jenengan melihat beberapa problema yang diungkapkan Pak Gi tadi, kira-kira sejauh ini jenengan melihat pemerintah daerah sudah melakukan banyak sesuatu tetapi tidak menghasilkan sesuatu, atau belum melakukan apa-apa? Iya. Jadi gini, perlu diketahui juga potensi-potensi kita sangat luar biasa. Oke. Tetapi kesiapan SDM kita juga perlu diperbaiki. Oke. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya di waktu kepemimpinan Mas Susdi dan Gus Sobi, hari ini kita sudah ada satu langkah inovasi, satu langkah untuk bagaimana pertanian, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya itu bisa lebih unggul. Satu contoh saja, hari ini kita bisa produksi tanaman kentang, tetapi kita nyuplainya ke pasar Batu. Kita suplai ke pasar Surabaya, Sidoarjo. Kita itu sebenarnya di Pasuruan, kalau memang benar-benar mau, kemarin saya sampaikan juga ke Mas Bupati bahwa sebenarnya di Pasuruan ini kita butuh STA. STA. Ya, subterminal agribis. Oke. Untuk menampung hasil-hasil pertanian, perikanan dan lain sebagainya Dari Kabupaten Pasuruan. dari Kabupaten Pasuruan. Kita juga kalahnya hari ini kita masih di branding. Jadi yang kata sampaikan Pak Ki tadi, kita branding. Saya 2011 ini pengalaman pribadi saya.
2011 itu saya sudah bisa ekspor ke Singapura waktu itu. Kentang ya? Iya, ekspor kentang karena kualitas granola kembang memang waktu pasca panennya daya simpannya cukup bisa Kuat panjang, ya? cukup kuat, Oke. bisa sampai di 2 bulan yang penting kering kan seperti itu. Nah, di satu sisi karena kita di pegunungan 2012 2013 ada erupsi Bromo. Nah, itu yang tidak kita pikirkan. Oke. Itu yang tidak pernah kita pikirkan. Alhasil gimana? Alhasil karena kita tidak bisa mencukupi supply ke Mereka kena klaim ya? Akhirnya karena ini juga dari setiap daerah itu banyak seperti di Wonosobo, di Lembang, Pangalengan, di Medan dan sebagainya. Berebut hanya karena kita ada erupsi, dan erupsi itu tidak hanya 1-2 bulan tapi sampai di 2 tahun waktu itu. Alhasil kita kalah di situ. Akhirnya kita cari terobosan lagi. Kerjasama dengan Indofood. Waktu itu Indofood di Pasuruan ada, cuman yang untuk produksi keripik kentang waktu itu di Tangerang. Ya kita kirim. Waktu itu luar biasa. Distribusinya cukup. Jadi kita sebulan itu bisa di angka 225 ton. Serapannya di Indofood waktu itu. Tetapi di 2014 setelah erupsi itu kita coba ke Indofood itu. 2017 gagal lagi karena tidak ada yang disampaikan pagi tadi, intervensi pemerintah kabupaten. Pemerintah daerah tidak ada intervensi. Sampai dengan kapan hari itu kita ngendap di sana itu sekitar 120 ton. Waktu Indofood ya? Yang di Indofood. Tapi perlahan diselesaikan sama mereka. Karena kita pertama yaitu kualitasnya kita bagus, cuman cara packagingnya kita belum tahu. Packaging berarti perlu dilatih ya? Iya. Itu namanya intervensi tadi. Intervensi pemerintah. Packagingnya. Terus kirimnya enggak pakai bak terbuka. Karena di jalan juga ada hujan dan lain sebagainya untuk kualitasnya biar lebih bagus. Nah, hari ini yang dilakukan Mas Bupati dan Gus Wakil Bupati itu ada potensi untuk ini ditata kembali. Ini ditata kembali supaya gimana Kabupaten Pasuruan itu ada branding tersendiri. Kita paprika, salah satu paprika terbaiknya di Jawa Timur. Kita bagaimana nanti paprika itu bisa lari ke industri-industri yang di Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau sudah di industri di Kabupaten Pasuruan terpenuhi, baru kita jual ke luar Kabupaten Pasuruan. Contoh lagi, saya itu 2018 saya itu kirim kentang ke Bali. Contohnya, saya kirim kentang ke Bali, tidak diterima di sana. Kenapa? Katanya kita tidak mau terima kentang di luar Batu. Bali. Oh, Batu. Mereka mau terima kentang itu Dari yang dari Batu. Dari Jurang Kuali gitu biasanya. Padahal kita nyuplai Batu. Jadi semua dari seluruh produksi kentang di Batu itu 75 sampai 80% Tosari. itu dari kita. Oke. Sampai saya kapan hari itu karena di Bali enggak mau nerima. Saya turun ke Batu. Saya ke Batu, saya lihat. Ternyata packagingnya diganti. Tanam hasil panen dari kita. Di repackaging. Repackaging oleh mereka. Iya, di repackaging dikasih branding Batu. Krisan juga sama. Krisan dari Tutur Nongko Jajar. Ya, kirim ke Bali, ke hotel-hotel. Mereka enggak akan mau. Harus di repackaging lagi. Di repackaging sama Batu. Nanti ini ada exit tol Purwodadi. Mobil yang dari Batu, mobil untuk distribusi ke Bali. Krisan itu dia stay di situ. Petani kita turun, tapi brandingnya sudah ganti branding ya. Betul. Asalnya sana. Iya. Gitu. Nah, ini yang perlu hari ini kita lakukan gebrakan baru supaya brandingnya kita punya semuanya. Kita punya ikan, susu, punya sapi, punya domba dan sebagainya. Ini yang perlu kita
menguatkan branding ya. brandingnya biar Kita belum percaya diri menguatkan branding untuk diakui oleh pasar. dari Kementerian Pertanian Aha. itu legalitas granola kembang. Contoh, itu milik Kabupaten Pasuruan, Oke. bukan milik Tosari, mohon maaf, tapi milik Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Oke. 2004 waktu itu. Nah, hari ini itu yang bisa mengembangkan granola kembang itu dari Lembang bisa mengembangkan, Wonosobo bisa mengembangkan, sama Batu. Karena kenapa? Kita di Kabupaten Pasuruan hari ini punya laboratorium kultur jaringan itu standarnya Jerman. Tetapi kita kurang mengoptimalkan itu. Alhasil laboratorium seperti Unmu yang di Lembang, di Wonosobo itu mengembangkan itu juga. Nah, ini maksudnya ayo potensi-potensi di Pasuruan ini ayo kita tata. Tapi Mas Bupati dan Gus Wabub itu komitmen bahwa bagaimana peningkatan inovasi di Kabupaten Pasuruan terus kita lakukan. Akan terus dilakukan. Oke. Tadi disampaikan bahwa beberapa kendala bisa disinergikan dengan OPD, ya. Itu nanti menjadi sebuah usulan. Tapi yang jenengan sanjang tadi bahwa kentang pernah tidak sebegitu bisa diterima oleh Singapura karena erupsi, itu kan faktor alam. Saya pikir bukan hanya kentang saja. Saya pikir beberapa lahan pertanian kemarin di Rejoso, di Winongan terendam banjir, dan ini Pasuruan sangat potensial kena bencana dan berimbas kepada hasil produk pertanian. Kira-kira nih kalau menghadapi kejadian yang di luar bisa ditangani oleh manusia karena alam, bagaimana sih menurut Pak Ketua mengatasi hal ini? Perlu sinergi apa nih dengan UPD atau dengan masyarakat atau dengan siapa saja yang bisa membantu mengatasi dampak bencana ini? Saya Ya. bilang bencana loh ya. Oke. Ya, jadi gini. Bencana itu datang tak diundang, Iya. pulang nggak diantar kan gitu ya. Tiba-tiba dia mau datang kan gitu. Cuman kita bisa hari ini sudah ada beberapa teknologi di mobile itu untuk melihat cuaca. Nah, kemarin pemerintah daerah Mas Bupati Gus Wabub merevitalisasi beberapa sungai. Oke. Yang ada beberapa sungai memang penyebab banjir itu karena sungainya pendangkalan dan penyempitan. Nah, itu sudah mulai direvitalisasi sama Bupati. Terus gini, kendala kita di pertanian hari ini kalau untuk tanaman pangan, untuk pupuk subsidi dari pemerintah itu sudah terpenuhi. Bahkan kapanpun petani mau nanam, untuk pupuk subsidinya sudah tersedia. Akan tetapi karena peraturan Menteri Pertanian hari ini yang tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi itu petani hortikultura. Petani hortikultura itu semuanya. Ada beberapa yang hortikultura yang sudah bisa mendapatkan subsidi seperti cabai, tebu, itu tembakau itu bisa. Cuman ada seperti kentang, kubis, sayur mayur itu masih belum bisa. Nah, harapan kami supaya ini diperhatikan. Karena ini kebijakannya dari kebijakan pusat. Harapan kami ini diperhatikan juga karena potensi pertanian kita di hortikultura cukup luar biasa. Dimiliki juga ya. Oke. Sekarang ke Pak Agus nih. Tadi sudah disampaikan Pak Gi sama Pak Wardana bahwa ada beberapa kendala. Ada hal-hal yang perlu disinergikan, digabungkan dengan Pemda, dengan OPD. Baik yang kendala bisa dilakukan maupun yang kendala berhubungan dengan bencana. Nah, kalau menurut Pak Agus, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anggota dewan dan juga mendorong kepada masyarakat maupun kepada OPD supaya hal demikian ini bisa ditangani? Baik. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada solusi atau jalan keluarnya. Nah, dalam rangka proses pembelajaran cepat, anggota DPR ini kan latar belakangnya macam-macam. Ada dari dunia pendidikan, kemudian dari pelaku pengusaha, kemudian dari guru dan lain sebagainya.
maka proses pembelajaran cepat atau dengan kunjungan kerja ini sebenarnya menjadi kegiatan yang strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota DPRD. Nah itu, saya melihat setelah keliling ya ke daerah-daerah lain, saya teringat dengan sebuah istilah yang disebutkan pada zaman kerajaan dulu. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Saya melihat bahwa Kabupaten Pasuruan dari aspek alamnya ini adalah gemah ripah loh jinawi, suatu daerah yang mempunyai tanah yang subur, kemudian potensi alamnya luar biasa, rakyatnya ini sejahtera. Nah, pemerintah dalam ini apakah eksekutif atau legislatif ini menjalankan Toto Tentrem Kerto Raharjo. Bagaimana potensi alam yang sudah luar biasa bagus ini, kemudian pemerintah daerah, bupati dan DPRD berkolaborasi untuk menciptakan sebuah kondisi yang tentram, kondisi yang nyaman, kalau di dalam bahasa kerennya iklim investasinya bagus, menjadi suatu daerah atau kabupaten yang layak huni. Kenapa? Karena nyaman. Ya. Kemudian potensi wisatanya yang luar biasa. Di sanalah ending atau menjadi tujuan kita nanti berlabuh atau pesawat itu landing. Itu seperti itu. Nah, tentu tidak lepas dari yang namanya cuaca atau angin, badai, dan lain sebagainya. Terus berbenah, terus melakukan kebaikan. Yang penting jangan pernah lelah, apalagi menyerah. Seperti itu. Nah, berkenaan dengan seperti apa biar Kabupaten Pasuruan ini bisa dikenal oleh daerah lain, ya tidak ada kata lain, branding. Ya, branding. Saya kasih contoh, dulu yang namanya mangga kita kalah jauh dengan yang namanya Probolinggo. Tapi satu keberanian apa? Kita melakukan inovasi dalam hal untuk cara makannya saja. Diiris, diputer, kita branding dengan namanya mangga alpukat. Bukan mangga klonal atau mangga gadung ya, tetapi dengan branding alpukat. Mangga alpukat. Mangga puter, alpukat. Nah, gitu ya. Ini kita lakukan promo bersama Dinas Pertanian di Jakarta berkali-kali. Di setiap event kita kenalkan dengan ini. Maka sekarang mungkin Kabupaten Pasuruan nomor 1 dalam hal urusan mangga. Jadi kalau kepingin mangga yang enak, mangga yang berkualitas, ini ya mangga alpukat yang hanya ada di Kabupaten Pasuruan. Kalau dulu per kilo mungkin harga fantastis di angka 30.000, sekarang termal. Dan sekarang dengan mangga alpukat ini bahkan bisa tembus di angka 80.000 pada saat tertentu. Ini luar biasa hasil dari branding. Kemudian kalau berbicara tentang kopi itu ya Aceh, ya kopi gayo. Kopi gayo. Kemudian kalau di Malang ini kopi dampit. Nah, satu keberanian untuk melakukan branding karena kita punya kawasan Gunung Bromo yang banyak di sana sebenarnya dari dulu, termasuk tinggalan Belanda, petani-petani kopi robusta. Kemudian teman-teman yang di lereng Arjuno ada keberanian mengembangkan kopi Arabica. Nah, 2 lereng gunung yang menghasilkan kopi berani tampil di ajang nasional dan internasional lomba ini cita rasa tis kopi. Ya. Ternyata kopi yang dikelola dengan baik, petik merah, kemudian diolah dengan cara yang benar, ini menghasilkan kopi Pasuruan yang go internasional. Ini. Nah, keberanian itu jangan berhenti cuman di mangga sama di kopi, tetapi seperti Mas Wardanya, kita punya namanya kentang, kemudian kita punya paprika yang sebenarnya sudah masuk, dan bahkan kalau berbicara tentang apel, sebenarnya Kabupaten Pasuruan ini nomor 1 juga di nasional itu. Tetapi ya secara branding kita masih kalah dengan Batu. Kemudian produk hortikultura yang ada di Pasar Lawang Malang, kemudian yang ada di Sidoarjo, ini juga disuplai dari Kabupaten Pasuruan. Ini yang saya sebut bahwa Pasuruan ini gemah ripah lo jinawi dan harus dilakukan Toto Tentrem Kerto Raharjo. Berarti banyak PR ini ya. Terutama branding ya.
Iya. Nah, kita sudah punya produk unggulan, tinggal branding yang belum bisa menembus. Nah, sekarang kan pasar. kita itu hidup berdampingan antara dunia nyata dengan dunia Dunia maya. maya, Nah, oke. di dunia maya itu cara cepat ya. Cara cepat, cara instan bagaimana mengenalkan potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, harus ada sekarang generasi-generasi baru yang dicetak oleh pemerintah daerah melalui pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan skill promo di media sosial. Karena apa? Ya, ini adalah sebuah yang tidak bisa ditawar lagi. Mau tidak mau. Pasar tradisional kita itu sepi. Oke. Nah, jangan sampai dengan sepinya pasar-pasar tradisional, kemudian ini juga akan mematikan ekonomi dan potensi-potensi lokal. Nah, bagaimana potensi lokal yang ada kemudian dihadapkan pada tantangan pasar tradisional yang semakin berat, kemudian ini juga kompetisi dengan toko-toko modern, maka generasi muda ini sebagai generasi penyelamat, kita masih ikut bertarung di ajang dunia maya atau di ring panggung dunia maya. Nah, Marketplace-nya. ini anak-anak muda ini ya. Oke. Berarti harus ada sinergi ya antara petani peternak yang milenium dengan anak-anak muda milenial supaya pasar tradisional yang mulai sepi tetap ramai di pasar digital. Betul. Ya, jadi ada sisi manfaat yang harus benar-benar kita mampu ya, kita mampu bahasanya silat atau tarung di media sosial ya, di pasar online. Kenapa? Karena maaf, kalau kita mau mengakui siapa sih sebenarnya yang membuat sistem ini, itu semuanya orang luar. Dan sistem yang sudah dibuat ini ternyata mematikan pasar kita, yaitu pasar tradisional. Nggak apa-apa kita masuk di sini. Dari sisi tertentu sebenarnya ini naif ya dan tragis sebenarnya. Kita dipaksa untuk menjadi affiliate. Untuk menjadi penjual. Kemudian produk-produk kita misalnya produk UKM ketika masuk di dunia maya, kadang-kadang dimatikan oleh sistem. Dengan cara apa? Mungkin dikloning, sehingga barangnya lebih dimurahkan. Ini memang menjadi dilematis. Awal rame, di saat rame dimatikan oleh sistem karena pemilik sistem itu adalah kebanyakan asing lah, kira-kira seperti itu. Maka dari itu generasi sekarang perlu generasi-generasi yang punya jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme ini untuk membangun sistem tersendiri di itu yang nantinya akan menguatkan, melindungi dan lain sebagainya terhadap ini lokal ya. Terhadap masyarakat nasional, masyarakat Indonesia pada umumnya. Berarti harus ada seperti harapan itu. Khusus itu ya. Ya, harus ada ini ya. Tindakan Kolaborasi khusus juga. ya. Oke, supaya tidak mati kan yang dari kita kan. Betul, ya, Oke. betul. Oke, dari beberapa paparan tadi Pak Ketua dan Pak Gi, kita melihat banyak hal yang perlu kita lakukan, perlu kita sinergikan. Melihat beberapa permasalahan tadi, jangan optimis nggak kita bisa akan mengatasi hal itu, melewati hal itu? Iya. Harus ya. Kita harus optimis. Dan juga perlu, saya tadi lupa ya. Minggu kemarin itu ada kegiatan di pemerintah Kabupaten Pasuruan, itu IKM lokal naik kelas. Oh, oke. Ya. IKM lokal naik Ya, kelas. dengan narasumbernya King Abdi. Oh, King Abdi. Siap-siap. King Abdi juga salah satu entrepreneur di Jawa Timur, go nasional. Go nasional dia. Nah, ini ada strategi bisnis kuliner semakin melejit, ide bisnis menjelang Ramadan. Ini luar biasa. Animo kemarin, milenial, memuda, banyak sekali yang gabung di situ, antusias. Nah, maka dari itu kita harus optimis. Pasuruan maju satu langkah dari kabupaten kota tetangga kita. Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, Mas Bupati dan Gus Wabub, kita dukung, kita support penuh. Kami dari parlemen, dari DPRD mendukung untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan. Oke, siap. Monggo Pak Gi, barangkali ada closing statement hari ini. Iya.
Saya itu tertarik dengan ini tadi Pak Agus. Mas Agus ya? Iya. Oke. Bahasa saya petani kolonial sama petani milenial. Iya, kolonial dan milenial. Kayaknya Pak Agus itu mintanya kolaborasi, mintanya. Mana bisa kolonial sama milenial kolaborasi. Iya. Ada hal yang menarik, Mbak. Alasan kenapa petani tidak bisa memenuhi produksi dari industri. Dari Pak Ketua tadi karena bencana. Nah, ngomong bencana itu ada dua, Mbak. Oke. Ada bencana alam, ada bencana atas perbuatan manusia. Petani kita itu menciptakan bencana itu mulai tahun 70-an. Oh yuk. Di pertanian itu. Gitu kah? Dengan apa? Dengan pola pertanian non organik. Oke. Dan itu dipicu dengan marketing pabrik kimia yang katanya pupuk itu. Itu obat itu ya. Nah, katanya pupuk ya? obat, katanya pupuk itu kimia. Iya, jadi fakta di lapangan 1 hektar misalnya butuh 75 kg katanya pupuk tadi. Masa tanam yang lebih di depannya saja tambah lagi. Sehingga terjadilah bencana, pH tanah sudah nggak bisa support ya. Baik lagi. Hasil panennya sudah nggak baik lagi, penyakit bertambah, kandungan kimianya di hasil pasca panennya itu tinggi sehingga tidak laku di luar negeri. Itu bencana-bencana yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, termasuk bencana-bencana yang secara geografis. Bencana secara geografis itu karena pola tanamnya, pola garapnya itu kurang memenuhi teknis. Misalnya kalau ngomong gunung tidak memakai sistem agroforestry, tidak melakukan terasiring. Di sana tidak ada pengaturan air tanah dan sebagainya dan sebagainya. Itu bencana dari sisi pola manusia. Belum bencana yang secara alam. Maka pemerintah harus hadir. Kembali lagi ke sana, ada Pemerintah intervensi, juga ada jaminan. Maka petani-petani kita itu supaya tidak kolab, tidak turun daya ekonominya, kehidupannya bisa terjaga. Itu ada asuransi. Kalau memang petani itu mengambil modalnya dari perbankan, maka dikala gagal panen, karena disebabkan 2 hal tadi, bencana buatan sama bencana alam, itu sudah 0 angsuran. Ini itu untuk menjaga. Nah, apakah pemerintah daerah berani melakukan ini? Saya pikir harus berani, karena di sana ada plotting anggaran yang cukup besar di BHJT untuk peningkatan ekonomi itu ada. Berarti memungkinkan ya asuransi diberikan kepada petani. Karena kalau ngomong asuransi kan sosial. Maka di BHJT itu ada kesehatan dan sosial, ekonomi, kesehatan, sosial kan begitu. Ada 2 plotting itu aja keputusan Menteri Keuangan, ya, PMK-nya itu. Siap. Maka saya kira kalau ngomong bencana itu kebalikannya, itu harus dijamin petani kita. Jaminan untuk petani. Biar gitu nggak menjual tanahnya karena gagal panen terus gitu. Saya kira itu hal ini kita mendorong terus dan memberikan ide dan gagasan kepada Mas Bupati dan Gus Wabub agar masuk Pasuruan itu sudah ketemu yang digaung-gaungkan produk unggulan tadi. Yang kedua, terjadi penjagaan ketat kuantitas, tidak sekedar kualitas. Kualitas bagus tapi kualitasnya kecil. Mana yang mau ngambil secara terus menerus, continue kan begitu. Siap. Dan itu ditambah dengan
ada jaminan kepada para petani kita terjaga kekuatan ekonomi keluarganya. Ada lagi Mbak yang terpenting, ada sebuah kajian yang mendalam, dalam hal ini tugasnya Bapperida untuk mengkaji kondisi yang sesungguhnya, karena secara fakta itu terjadi jomplang Pak, jomplang, nggak seimbang. Menurut statistik, dinas statistik ya, petani kita semakin berkurang, pelaku petani kita semakin berkurang. Menurut BPN, lahan pertanian kita semakin berkurang, lahan pertanian kita. Dan menurut dinas pertanian, pupuk kita kurang terus. Oke. Ini kan lucu. Iya. Lahan berkurang, petaninya berkurang, Pupuknya kurang. tapi kebutuhan pupuk semakin meningkat. Oke. Nah, pupuk ini kemana? Oke. Kan begitu. Iya. Nah, maka ini harus ada sebuah kajian yang benar-benar untuk bagaimana pembangunan berkelanjutan ke depan. Oke. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Sugiyarto, dan itu tadi kita sudah berbincang panjang dengan Komisi 2, beberapa hal perlu disinergikan dengan pemerintah dan masyarakat juga, mulai dari branding yang sangat penting dan penanganan terhadap bencana baik buatan manusia maupun bencana alam, dan satu lagi yang terakhir tadi adalah jaminan kepada para petani dan peternak yang ada di bumi Pasuruan ini. Dari bincang dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan, Jatim 1 News untuk